Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah anak-anak kami di kelas 1D SD Al-Falah Surabaya. Alhamdulillah, setelah berdoa bersama-sama mendoakan diri kita, juga ayah dan ibunda kita, ustadz-ustadzah kita dan teman-teman kita semuanya, dan juga sudah membaca Pancasila bersama-sama, dan juga sudah berdoa dengan doanya sholat duha. Dan sholat duha pula, mudah-mudahan dengan kegiatan Islami ini anak-anakku akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang tinggi. Anak-anak ingin enggak mendapat prestasi yang tinggi? Coba yang belakang, ingin enggak menjadi anak yang tertib? Berarti prestasinya tinggi, sholatnya baik, prestasinya tinggi, belajarnya tertib, itu juga prestasi tinggi. Menjadi anak solihah itu juga prestasi tinggi. Tidak berbuat keji dan mungkar itu juga prestasi yang tinggi. Jadi ya, buahnya ilmu itu adalah taat. Siapa yang tidak taat maka ilmunya tidak berbuah. Siapa yang taat maka ilmunya berbuah. Kayak apa sih ilmu itu? Ilmu kalau tidak diamalkan seperti apa? Seperti pohon yang tidak berbuah. Ada pohon tapi nggak ada buahnya. Satunya ada pohon, ada buahnya. Anak-anak pilih yang mana? Yang ada buahnya, ya. Baik anakku sekalian, suatu hari Ibu Maryam sedang menyendiri di tempat ibadahnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki masuk ke tempat ibadahnya. Ternyata lelaki itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Anak-anakku, kita kenal ada malaikat yang 10 itu. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Yang menjaga surga namanya malaikat siapa? Ridwan alaihi salam. Yang menjaga neraka malaikat Malik alaihi salam. Dek, para malaikat itu adalah contoh ya untuk taat. Jadi luar biasa taatnya malaikat ini, tidak pernah durhaka kepada Allah. Dek, jadi imannya malaikat itu stabil, tidak tambah dan tidak berkurang. Anak-anak tahu iman yang selalu turun terus, imannya siapa itu? Imannya setan, imannya iblis, itu selalu buruk melulu setiap hari. Yang dikerjakan adalah perbuatan keji dan mungkar. Kalau imannya naik terus, siapa? Diuji, kesenangan, kesusahan, tapi naik terus imannya. Imannya siapa? Yang jumlahnya ada 25. Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah imannya para nabi dan rasul. Kalau imannya kadang naik, kadang turun, imannya siapa itu? Imannya manusia dan jin. Kalau taat, imannya naik, tapi kalau dia berbuat salah, imannya turun. Lah makanya harus belajar untuk bisa istiqomah, selalu berbuat baik. Anakku semuanya perhatikan. Yang datang dalam rupa seorang lelaki sempurna. Jibril menggambarkan pada Maryam bahwa Ibu Maryam akan memiliki seorang putra. Betapa terkejutnya Maryam.
Bagaimana mungkin ia akan memiliki seorang putra padahal dia tidak memiliki suami? Dan Maryam juga bukan seorang wanita pezina. Adik, jadi Allah Maha Kuasa. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu, bisa diciptakan, dimunculkan di dunia ini. Kalau Nabi Isa tidak berayah tapi dia punya ibu. Siapa ibunya Nabi Isa alaihissalam? Ibu Maryam. Siapa yang punya guru namanya Maryam? Ustadzah Maryam. Banyak di sini ya? Ya, Ustadzah Maryam Munir, Ustadzah Maryam Imam, ada ustadzah lagi, Ustadzah Mary. Ya, itu juga Maryam namanya. Dek, ada yang pernah membuka Al-Quran, surat Maryam itu surat keberapa? 19. Nanti dilihat ya. Namun Allah menghendaki yang demikian, maka mengandunglah Maryam, dan kelak setelah lahir putranya itu akan menjadi tanda kebesaran Allah, dan kelahiran putranya itu akan menjadi rahmat kasih sayang bagi umat manusia. Adik yang belakang diperhatikan, ayo diambil ibrohnya, diambil kebaikannya, kisah-kisah itu. Al-Quran itu paling banyak itu tentang cerita. Siapa yang tidak mau mendengarkan cerita, yang gak bisa bercerita, makanya dengarkan dengan baik cerita-cerita para nabi dan rasul. Dialah Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang lahir tanpa ayah. Nabi Isa alaihi salam lahir dengan kekuasaan Allah. Allah tiupkan ruh ke dalam rahim ibu Maryam. Allah ucapkan kun, artinya jadilah, maka benar-benar terjadi apa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itulah Nabi Isa alaihissalam dijuluki dengan Isa bin Maryam. Apa dek? Isa bin Maryam. Nabi Isa itu anaknya ibu Maryam. Juga dijuluki dengan kalimat Allah dan roh dari Allah. Maka mengandunglah ibu Maryam. Dia pun mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Setelah sekian lama berlalu, tibalah saatnya melahirkan. Dek, kalau dilahirkan anak-anak biasanya apa? Oe, oe, gitu, nangis. Ketawa apa nangis? Ada yang dilahirkan terus ketawa hahaha gitu? Kita ini dilahirkan ketawa apa menangis? Nangis. Kalau kita meninggal nanti, ketawa apa nangis? Kita bisa ketawa tersenyum, tapi orang di sekitar kita menangis. Jangan sampai ayah ibunda kita meninggal, ayah ustadzat meninggal malah ketawa. Itu namanya anak yang lucu, ya. Jadi jangan, ya, jangan. Nah, belajar ya. Ibu Maryam merasa sangat kesakitan. Ia bersandar di pangkal sebuah pohon kurma. Ibu Maryam bersedih hati sampai-sampai ia berharap andai ia mati saja sebelum ini. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam menghiburnya. Janganlah bersedih hati Ibu Maryam, karena Allah telah membuatkan untuknya sebuah anak sungai yang mengalir di bawahnya. Siapa tahu sungai? Siapa tahu sungai? Ada apanya sungai itu? Ada airnya yang jernih. Yuk dengarkan lagi. Lalu Ibu Maryam diperintah menggoyang sebuah pohon kurma. Maka dipeganglah oleh Ibu Maryam pangkal buah kurma itu. Pohon apa yang digoyang? Buah kurma. Kalau kurmanya itu sudah matang, digoyang jatuh apa enggak? Kalau kemarin tanggal 22 yang digoyang apa? Goyang-goyang itu loh. Lin du. Kemarin
Kamu berharap semuanya L-nya diganti R toh? Supaya rindu. Nanti kalau sudah tanggal 4 sampai tanggal 17 Maret kita akan belajar di rumah. Pasti anak-anak semuanya pasti rindu ke sekolah. Kenapa rindu? Gak rindu? Masya Allah. Iya, aku rindu ketemu guruku. Biasanya gitu kan lo. Iya, aku rindu bertemu nenekku. Ya, rindu itu apa tadi? Rindu itu apa? Kangen. Siapa pernah kangen? Siapa pernah kangen adik-adiknya di rumah? Kangen kakaknya, kangen. Baik. Jadi yang digoyang apa tadi? Buah kurma. Tapi kalau rindu kemarin yang digoyang bumi kita. Bumi kita nanti akan bergoyang-goyang loh, Dek. Siapa yang tahu ada surat dalam Al-Quran artinya guncangan? Surat 99 namanya surat Az-Zalzalah 1 sampai ayat 8. Baik. Setelah digoyang, buah kurma yang telah masak pun berjatuhan. Buah kurma itu jatuh berguguran ke dekat Ibu Maryam. Lalu malaikat Jibril, siapa itu di belakang? Berkata kepada Ibu Maryam, makan, minum, dan bersenang-senanglah hatilah engkau. Kalau sekarang misalnya ada buah kurma di sini digoyang, jatuh, kira-kira malaikat Jibril alaihissalam atau ustadz-ustadzah di sini menyuruh makan apa menyuruh bawa pulang? Ini jam puasa loh. Ambil tapi jangan dimakan. Boleh dipegang tapi gak boleh dimakan karena puasa ya. Setelah melahirkan, Ibu Maryam pulang ke kaumnya sambil menggendong putranya. Setelah kaumnya melihat Ibu Maryam menggendong seorang bayi, maka Ibu Maryam dituduh telah berzina. Dek, tuduhan itu baik apa buruk, Dek? Buruk, apalagi tuduhan yang jelek ya, Dek. Naudzubillah min dalik. Kaumnya berpikir Ibu Maryam telah melahirkan anak tanpa ada suami, berarti Ibu Maryam pasti telah berbuat dosa yaitu zina. Naudzubillah ya, Dek. Dengarkan, Dek. Namun Allah membela Ibu Maryam. Allah beri sang bayi berkemampuan untuk berbicara. Loh, Dek, dilahirkan langsung bisa bicara, Dek. Kalau anak-anak dilahirkan biasanya apa, Dek? Nangis. Kalau itu bayi Nabi Ismail minta mimi, akhirnya kakinya apa? Gerak-gerak, akhirnya keluar apanya? Air. Kalau anak-anak biasanya kalau nangis biasanya terus pipis biasanya ya. Iya, air mata ya, air mata juga biasanya kencing itu biasanya ya. Tapi Nabi Ismail dari kakinya itu ya, karena dihentak-hentakkan ke bumi akhirnya apa? Mancur apa? Yang mancur apa? Air zam-zam. Beda. Kalau anak-anak nangis-nangis biasanya air matanya keluar sambil pipis ya. Lo Pak D dipipisi, lo boleh dipipisi. Lah kalau boleh kita Pak D kita pipisi marah-marah atau kamu langsung di apa? Diuncalkan, diuncalkan. Kamu dipenyet ya apa sih? Enggak apa-apa karena kita masih kecil. Tapi kalau sudah besar, kira-kira gimana? Oh, jadi anak kecil itu disayang ya, apapun disayang. Baik, Dek, bayinya berbicara begini, Dek. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberiku Alkitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi.
dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Siapa yang sudah sholat? Sudah kan? Yang wajib dilakukan ya, yang sunnah juga dilakukan, pintar. Menunaikan zakat, siapa yang sudah membayar zakat kemarin di Ziz Al-Falah kemarin? Angkat tangannya. Yang belum segera ya, zakat mal. Zakat apa aja kemarin? Zakat sedekah, zakat fitrah, zakat mal. Luar biasa ini ya. Selama aku hidup dan agar aku berbakti kepada ibuku. Nabi Isa itu baktinya sama ibunda itu luar biasa loh, Dek. Ibunya siapa namanya? Maryam ya. Punya ibu. Roti Maryam ya apa sih? Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Siapa yang tahu sombong? Apa somse? Apa somse? Sombong sekali. Jangan sombong, bajunya baru sombong. Ya, punya sepatu baru sombong. Punya tas sombong. Jangan ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku di hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dek, dilahirkan diberkahi, meninggal diberkahi, dan dibangkitkan nanti juga diberkahi. Jadi itulah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan berkah. Amin ya robbal alamin. Apa berkah kemarin? Tambahnya kebaikan, ilmunya semakin banyak, uangnya semakin banyak, kepintarannya, kepandiannya, iman data semakin tahu banyak. Siapa yang pernah disosor banyak? Siapa yang pernah digodak sama banyak? Yang kepalanya besar itu loh. Makanya jangan digoda. Kalau digoda pasti dia marah. Kalau marah puasanya batal. Banyak puasa apa enggak? Enggak. Kenapa enggak puasa? Karena dia bukan manusia. Yang harus puasa siapa? Jin dan manusia yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.